NIM saya 2019120074. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu self healing dan 8 metode self healing. Self healing adalah suatu proses kemampuan menyembuhkan diri sendiri dari luka batin. Metode self healing ini dilakukan saat seseorang menyimpan luka batin yang mengganggu keadaan dirinya. Self healing ini berguna untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan yang akan mengakibatkan kelelahan emosi pada seseorang tersebut. 8 metode self healing ini yang pertama ada me time. Me time ini adalah waktu untuk dirinya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Contohnya itu bersantai-santai di kamar seharian sampai moodnya itu membaik. Yang kedua ada berdialog dengan diri sendiri atau biasa disebut self talk. Itu maksudnya kita berdialog dengan diri sendiri saat menghadapi suatu situasi tertentu. Berdialog dengan diri sendiri ini bertujuan untuk membantu diri sendiri agar lebih sadar dalam bertindak maupun berpikir. Dengan berdialog dengan diri sendiri ini, kita dapat memotivasi diri sendiri dengan kata-kata yang positif untuk agar lebih semangat. Yang selanjutnya atau yang ketiga, berdamai dengan keadaan. Maksudnya itu bukan berarti kita itu lari dari masalah tersebut. Justru kita harus menghadapi masalah baik ataupun buruk untuk kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang keempat ada mindfulness, adalah berpikir dengan kesadaran yang penuh untuk melatih kita agar menjadi sadar pada status pikiran dan emosi kita. Akan lebih baiknya jika mindfulness ini diterapkan setiap hari atau menjadi rutinitas. Misalnya sebelum bekerja atau berangkat kuliah, melakukan sarapan terlebih dahulu. Selanjutnya ada self-compassion, adalah kemampuan untuk memahami keadaan diri sendiri dengan disertai keinginan menolong diri sendiri. Misalnya itu meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri dengan merespon hal-hal yang buruk dengan menerimanya dengan lapang dada supaya diri kita ini tidak mengalami duka yang berlarut-larut. Yang keenam, jadikan sebuah penyesalan itu sebagai kekuatan. Contohnya itu saat gagal masuk PTN, itu kan sebuah penyesalan karena kurang giat dalam belajar. Nah, jadikan penyesalan itu sebagai pelajaran untuk kehidupan yang akan datang. Yang selanjutnya atau yang ketujuh, tempatkan masa lalu itu pada tempatnya. Maksudnya itu kan setiap orang punya masa lalu. Jadi masa lalu itu bukan untuk disesali, namun untuk dimaknai dan direspon hal-hal yang positifnya, agar hal buruk di masa lalu tidak diulangi dan tidak akan membuat kita terpuruk di masa sekarang. Yang terakhir atau yang kedelapan itu menulis ekspresif. Itu maksudnya menuliskan apa yang kita rasakan untuk mengutarakan segala perasaan yang kita rasakan. Dengan menulis ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami dari sudut pandang yang berbeda. Misalkan itu jika punya masalah namun tidak tahu mau bicara kepada siapa, lalu sebaiknya kita mengutarakan perasaan itu dengan menulis agar kita dapat menemukan jalan keluarnya. Nah, itu penjelasan tentang self healing dan 8 metode self healing.
Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.